Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Topik kali ini yaitu tentang G30 SPKI, meliputi sejarahnya, tujuannya, kronologinya, dan latar belakangnya. G30 SPKI atau Gerakan 30 September yang dilancarkan oleh Partai Komunis Indonesia atau PKI menjadi salah satu sejarah pahit bagi pemerintah Indonesia pada waktu itu. Peristiwa ini terjadi pada pagi hari. PKI merupakan salah satu partai tertua dan terbesar di Indonesia. Partai ini mengakomodir kalangan intelektual, buruh, hingga petani. Pada pemilu tahun 1955, PKI berhasil meraih 16,4% suara dan menempati posisi keempat di bawah PNI, Masyumi, dan NU. Sejarah berdirinya PKI tak lepas dari Indische Social Democratische Vereniging, disingkat ISDV, partai kecil yang berhaluan kiri yang didirikan oleh tokoh sosialis Belanda yang bernama Hendrikus Josephus Franciscus Marie Snifflet atau dikenal dengan Henk Snifflet. Dikutip dari buku sejarah untuk kelas 12 karangan Nana Supriyatna, ISDP ini menyusup ke partai-partai lokal baik besar maupun kecil seperti Sarekat Islam dan beberapa tokoh SI yang melejit pada saat itu, antara lain Semaun dan Darsono yang tak lain berperan penting dalam pendirian PKI. Pada tahun 1920-an, SDP kemudian mengilhami lahirnya PKI dengan Semaun sebagai ketua dan Darsono menjadi wakilnya. Dalam buku Tan Malaka, Pergulatan Menuju Republik tahun 1897 sampai 1925 yang ditulis oleh Hari Pouze, Tan Malaka sempat mengusulkan PKI sebagai Partai Nasional Revolusioner Indonesia. Namun, sejarah yang diusulkannya ditolak oleh Semaun. Peristiwa G30 SPKI terjadi pada tahun 1965 dan dimotori oleh Dipa Nusantara Aidit atau DN Aidit, pemimpin terakhir PKI. Di bawah kendali DN Aidit, perkembangan PKI semakin nyata walaupun diperoleh melalui sistem parlementer. Dikutip dari buku Api Sejarah II oleh Ahmad Mansur Suryanegara, menurut Arnold C. Bregman, DN Aidit mendukung konsep Khrushchev, yakni if everything depend on the communists, we would follow the peaceful way, yang artinya bila segalanya bergantung pada komunis, kita harus mengikutinya dengan cara perdamaian. Pandangan itu disebut bertentangan dengan konsep Mao Zedong dan Stalin yang secara terbuka menyatakan bahwa komunis dikembangkan hanya dengan melalui perang. G30 SPKI terjadi pada malam hari hingga dini hari, tepat pada akhir tanggal 30 September dan masuk 1 Oktober 1965. Gerakan pemberontakan yang dilakukan oleh PKI mengincar perwira tinggi Angkatan Darat atau TNI AD Indonesia. 3 dari 6 orang yang menjadi target langsung dibunuh di kediamannya, sedangkan lainnya diculik dan dibawa menuju lubang buaya. Keenam perwira tinggi yang menjadi korban G30 SPKI antara lain Letnan Jenderal Anumerta Ahmad Yani, Mayor Jenderal Raden Suprapto, Mayor Jenderal Mas Tirto Darmono Haryono, Mayor Jenderal Siswondo Farman, Brigadir Jenderal Donald Ishak Panjaitan, dan Brigadir Jenderal Sutoyo Siswomi Harjo. Demikian sejarah singkat G30 SPKI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.